AI makin cepat, makin pinter, dan makin aksesibel. Tapi, tetap ada 5 hal sederhana yang bikin manusia itu lebih baik daripada AI. Pertanyaannya, kamu punya kelimanya atau nggak ada sama sekali nih? Kalau kamu nonton Black Mirror, episode-episode yang nge-highlight kemajuan teknologi, mungkin bikin kamu ngerasa kalau teknologi itu bisa nguasain kehidupan manusia sepenuhnya. Well, dulu mungkin kita mikirnya ini semua cuma fiksi. Atau bahkan hanya sampai beberapa tahun yang lalu kita masih anggap ini fiksi. Tapi sekarang, kita semua tahu, AI itu udah dipakai di kehidupan sehari-hari. Mulai dari bikin skripsi, bikin gambar, atau bahkan dari yang baru nih, Sora 2, bikin video makin mirip sama yang asli. Makin susah ngebedain mana yang asli, mana yang bukan. Diprediksi sama World Economic Forum, kalau nanti tahun 2030, ada 92 juta pekerjaan yang bakalan tergantikan sama AI. Tapi tentunya, ada pekerjaan-pekerjaan baru sebanyak 130 juta yang juga diprediksi akan muncul. Well, berikut skill-skill yang perlu kamu kuasain biar kamu tetap bisa relevan di dunia kerja nantinya di samping bidang yang kamu geluti saat ini. Yang pertama ada empati. Salah satu yang menjadikan kamu manusia seutuhnya, kemampuan kamu untuk berempati. Sifat dasar manusia yang dimiliki sama AI ini merupakan skill penting pertama yang tentunya harus kamu kuasai. Mungkin AI bisa melakukan interaksi basic seperti melayani pelanggan melalui telepon maupun chat. Tapi tetap aja, AI itu nggak memiliki kemampuan bawaan untuk terhubung dan memahami pelanggan secara emosional. Soalnya, AI nggak bisa menempatkan dirinya pada posisi orang lain dan juga merasakan apa yang orang lain rasakan. Di mana hal ini tuh merupakan kunci ketika kamu bekerja dengan orang lain. Empati merupakan keterampilan yang diperlukan untuk tugas-tugas seperti memahami perasaan seseorang, mengelola emosi, bekerja dalam tim, dan juga berkomunikasi secara efektif. Bisa dibilang, kemampuan berempati itu masih sangat relevan di dunia kerja, terutama di pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pemahaman bawaan tentang emosi manusia. Belum lagi kalau kamu ini seorang psikolog ya. Kamu bisa melatih kemampuan berempati dengan cara berusaha mendengar secara aktif saat orang lain sedang berbicara, supaya kamu tuh bisa memahami perspektif orang lain dan jangan terlalu cepat berasumsi atau ngejudge orang lain. So, bisa dibilang empati itu emang nilai tambah dari manusia. Soalnya hal ini tuh pengaruh banget ke kerjasama dalam tim dan juga leadership. Kalau kamu bisa ngerti orang lain dan melihat dari perspektif mereka, ini merupakan hal yang bisa tergantikan oleh AI. Yang kedua, ada kreativitas. Memiliki kemampuan berpikir kreatif. Yes, berpikir kreatif. Bukan berarti kamu harus jago gambar atau lainnya. Tapi berpikir kreatif, arti kamu tuh punya kemampuan untuk menciptakan temuan dan ide baru yang sebelumnya nggak ada di sekitar kamu. Ya, AI bisa tuh deh kalau kamu ngomongin soal mengenali dan menganalisis data. Dan pada level tertentu juga bisa menciptakan karya kreatif seperti ilustrasi maupun video. Tapi bahkan di hal ini pun, AI masih merupakan copycat dari data-data yang didapatin oleh para manusia. Ilustrasi maupun video yang pernah mereka buat itu based on karya-karya yang udah ada. Bukan dari hal yang belum pernah ada dijadikan ada. Gak bisa AI itu tiba-tiba ngebikin sesuatu karena mereka ngalamin atau kepikiran sendiri. Ujung-ujungnya dari manusia lagi yang mau membuat sesuatu. Dan mungkin dalam hal ini, manusianya minta tolong sama AI buat jadi pembanding atau mencari informasi yang ada. Buat melatih kreativitas maupun kemampuan berpikir kreatif kamu bisa mencoba buat melakukan aktivitas baru, brainstorming untuk menghasilkan ide-ide baru, even beristirahat and make your mind goes wild in a good way. Rasa penasaran itu hal yang gak ada di AI, dan rasa penasaran juga yang bikin manusia ini bisa menciptakan hal-hal baru. Yang ketiga, ada penilaian atau judgment. Bayangin aja, kalau AI ngegantiin hakim dalam suatu persidangan, agak ngeri gak sih? Soalnya, nggak semua hal yang berkaitan dengan konflik dan etik persidangan sepenuhnya itu hitam dan putih. Gak jarang, dibutuhin hati nurani dan juga integritas moral buat menilai sesuatu itu salah atau benar dalam persidangan. Mungkin juga hal-hal tersirat dan detail-detail kecil yang nggak bisa dicerna secara sempurna oleh algoritma AI. Jadi intinya AI itu mungkin bisa menghandle pekerjaan legal harian. Tapi AI nggak bisa membuat keputusan penting. Again, AI bisa ngebantu, tapi bukan ngegantiin sepenuhnya. Untuk melatih kemampuan kamu dalam mengambil keputusan atau penilaian kamu nih, kamu bisa melatih active listening.
Udah gitu kamu berikan waktu untuk terus kamu berpikir dan mencerna dari apa yang kamu dapatkan atau kamu dengarkan. Sehingga kamu nggak terburu-buru dalam membuat keputusan. Tentunya, pengalaman merupakan guru yang paling baik untuk hal ini. Yang keempat, ada berpikir kritis. Ini merupakan skill yang dibutuhkan dalam bidang consulting, yang memungkinkan konsultan ini memberikan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kliennya. Mau secanggih apapun juga AI-nya, dalam hal-hal tertentu, kemampuan berpikir kritis itu tetap nggak akan pernah tergantikan. Karena berpikir kritis tuh nggak hanya sekedar menganalisis data, tapi juga mengenali bias dan melihat situasi dengan lebih menyeluruh. AI mungkin bisa memproses data dalam jumlah yang besar dengan cepat. Tapi, AI itu nggak bisa memahami konteks secara keseluruhan based on apa yang kamu alami atau kamu ketahui dan nilai-nilai etika dalam suatu masalah. Makanya, campur tangan manusia tetap dibutuhkan untuk menginterpretasikan dan mengambil keputusan dari informasi yang tersedia. Buat ngelatih kemampuan berpikir kritis, kamu harus ngebiasain diri yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kamu tuh nggak menelan mentah-mentah setiap informasi yang ada. Dan juga tentunya kamu mau ngeliat dari berbagai sudut pandang. Aktif mendengarkan dan juga rajin berdiskusi. Yang terakhir, ada adaptabilitas. Seiring berjalannya waktu, teknologi termasuk AI ini akan terus berkembang dengan pesat. Jadi, skill-skill yang dipunyai hari ini belum tentu masih dibutuhkan di masa depan. That's why, harus punya kemampuan untuk bisa menghadapi berbagai perubahan dan ketidakpastian yang diciptakan oleh AI. Supaya kamu bisa terus menemukan peluang dalam lingkungan di mana AI terus berkembang. Nah, supaya bisa beradaptasi, dari diri kamu sendiri itu dibutuhkan yang namanya growth mindset dan juga tentunya terbuka untuk mencoba pengalaman baru yang mungkin baru bisa dialami dengan cara keluar dari zona nyaman kamu. Atau juga dari sekarang ini kamu mulai melihat kira-kira kedepannya pekerjaan apa-apa saja yang akan muncul karena adanya si AI ini. Tentunya di setiap shifting yang terjadi nih ada yang hilang dan ada yang muncul. Tugas kita semua ini mempersiapkan diri agar ketika ada sesuatu yang baru muncul nih ke depannya, kita nggak jadi obsolete. So yes, never stop learning guys. When the time comes, you'll be ready to adapt to the situation. Nah, itu tadi 5 skill penting di era AI yang wajib kamu kuasai. Jadi gimana nih guys? Menurut kamu punya 5 skill ini nggak? Terus kira-kira menurut kamu, skill apa lagi sih yang wajib banget dipunyai di masa sekarang? Agar kamu siap menghadapi era di mana AI makin bersinar. Share jawaban kamu di kolom komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak M bawain topik tertentu, share juga di komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye!